Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Wah, semangat pagi ya. Oke, berjumpa kembali bersama Bu E di pagi yang sangat cerah ini. Oke, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu baik-baik saja ya. Amin. Oke, sekarang bertemu kembali bersama Bu E di sini dalam acara Obras, obrolan warga sekolah. Yeay. Sekolah siapa ya? Sekolah tercinta kita dong. SMK Negeri Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya. Oke guys, untuk di pagi ini, di pinggir saya udah ada Mamang Tampan kan. Pasti ini idolanya semua anak-anak di SMK Negeri Parung Ponteng. Kita sambut dulu bersama-sama tamu kehormatan kita, Pak Naji. Aduh, hostnya juga jadi deg-degan gitu ya ampun. Oke, di acara pagi ini kita akan sedikit dikorek-korek. Kita akan sedikit menggali informasi seputar Pak Naji ya, baik itu kepribadiannya, baik itu kegiatannya, baik itu kesibukannya. Secara kan yang kita tahu gitu ya, Pak Naji itu adalah salah satu orang tersibuk gitu di sekolah ini ya, sangat so sibuk. Oke ya, baik, tak kenal maka tak tahu, makanya kita tahu dulu siapa yang ada di pinggir saya. Mungkin ada beberapa di antara kalian gitu ya yang belum tahu siapa sih sosok yang ada di pinggir saya ini. Oke, kita kenalan dulu atuh ya. Oke, silakan Bapak. Santai aja ya. Iya dong, santai aja kita mah. Baiklah, terima kasih pada sesi kali ini diundang bikin podcast atau obrolan santai. Insya Allah karena waktunya juga sedang santai, jadi kita bisa hadir ya. Jadi nama saya Nazif Fahrur Rahman, kebetulan diamanahkan ya di sekolah itu. Kalau tugas utama sih ngajar ya, guru ya. Iya. Cuma diamanahkan jadi wakil kepala sekolah bidang sarana, kemudian plus juga diamanahkan jadi bendahara BOS ya. Wah. Jadi kata orang bilang Pak Bos. Pak bosnya nih ya. Bos kurus. Sumber keuangan, berarti beruang ini ya. Beruang harusnya agak gemukan ya. Iya, tapi ini kok kurus ya. Kesedot sama saya. Oke. Nah, itu terus? Kurang lebih ya seperti inilah. Dan kebetulan untuk kesibukannya seperti biasa ngajar. Kalau di Wakasek kita biasa pengadministrasian seputar barang-barang, kemudian ada aset modal ya. Kalau bos ya begitulah, pasti setiap harinya ada kegiatan. Jadi menjadi salah satu wakil dari kepala sekolah ya Pak ya, di bidang sarana khususnya. Jadi kalau kalian khususnya warga SMK Negeri Parung Ponteng, kalau misalkan ada masalah-masalah seputar sarana yang ada di sekolah, silahkan menghubungi Pak Naji. Sambil belajar. Oke, baik Bapak. Oh, ternyata Pak Naji itu adalah salah satu guru juga di sini ya. Salah satu guru juga, tugas utamanya di dalam jurusan apa Pak? Teknik komputer dan jaringan. Oh, di TKJ. Jadi guru produktif di TKJ. Woi, kayaknya ini anak-anak TKJ sudah bersorak-sorai ya di luar sana. Oke Bapak, mungkin saya ingin sedikit bertanya-tanya, mungkin santai saja lah, bertanya-tanya sedikit mungkin tentang Bapak dulu deh ya. Ya oke, yang saya tahu gitu ya, seorang Pak Naji itu kan orangnya itu sibuk ya, Tadi kan sudah dijelaskan lah posisi dan jabatannya itu di sekolah ini sangat berperan penting sekali demi kemajuan sekolah SMK Negeri Parung Ponteng. Bapak udah lama belum sih menjabat sebagai khususnya wakil kepala sekolah di bidang sarana ini? Kalau sarana sih ya relatif ya, kalau untuk lama memang kita dari tahun 2019. Sekarang mungkin jalan 4 tahun ya? Nih. Cuma yang pasti ini juga masih belajar banget sih, soalnya kan belum pernah sama sekali menangani bidang-bidang seperti pengelolaan barang. Tiba-tiba kita diamanahkan jabatan itu, akhirnya kita belajar lagi sampai sekarang pun masih belajar juga. Oke. Jadi Pak Naji itu menduduki posisi sebagai wakil kepala sekolah di bidang sarana itu dari tahun 2019. Sebelumnya pernah di
wakil bidang kurikulum 2 tahun. Wah, pernah jadi bapak kurikulum juga ternyata ya. Wah, subhanallah. Ada pengalaman lumayan lah 2 Iya, tahun. iya, iya. Berarti yang belum itu jadi apa Pak di sini Pak? Apa ya? Mungkin kalau untuk Wakasek yang lain berarti tinggal 2 lagi ya. Pengen mencoba Kesesuaian, ya, mencoba nantilah. Gimana kepala aja lah. Kita nurut aja. Siap, oke ya. Oke, yang kita tahu kan Pak Naji tadi kan dengan berbagai kesibukannya gitu ya. Sudah berkeluarga kah? Sudah. Sudah. Kalau lihat usia seperti ini kayaknya enggak, gitu ya. masalahnya kan kelihatan selalu fresh, kelihatan muda gitu kan, digemari oleh anak-anak gitu ya secara gitu. Oh, ternyata sudah berkeluarga ya. Udah. Istri cukup satu lah. Baru satu, baru satu gitu. Anak sudah berapa Pak? Anak udah 3. Wah, anak udah 3 guys. Ya ampun, bukan ini lagi ya, bukan papa muda tapi. Oke ya. Asli Bapak sendiri asli orang Tasik atau asli mana nih? Kalau asli di Banten ya. Kalau lahir kita di Serang, Kabupaten Serang ya, di Banten. Hati-hati guys, orang Banten. Jadi ke Tasik ini kita merantau. Sama-sama anak rantauan ya. Oke. Oh, ternyata pendatang juga ya. Tapi alhamdulillah, qadarullah mungkin ya. Karena kan Bapak Naji ini kan salah satu ASN ya Pak ya. Ya. Mungkin lebih tepatnya PNS mungkin. Jadi sudah diangkat dan ditugaskan di Tasik. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Naji ya. Oke, setelah tadi saya bertanya mungkin tentang sedikit kehidupan pribadinya Pak Naji ya. Nah, sekarang kita nyenggol dikit ke kesibukannya di sekolah ya. Tadi kan nyinggung Pak Naji itu sibuk sekali gitu ya. Selain dari kesibukan Pak Naji di bidang susunan organisasi di sekolah itu sebagai bidang sarana dan prasarana, kesibukan apa lagi nih yang sedang digeluti sama Pak Naji? Kalau sekarang sih fokusnya kita alhamdulillah kemarin ikut tes CGP, calon guru penggerak, dan CGP. lolos. Oh, ya. CGP itu apa Pak? Calon guru penggerak. Calon guru. Wah, tepuk tangan dong. Ini salah satunya nih. Sekarang kita udah masuk ke tahap apa ya? Udah modul kedua sih. Totalnya ada 3 modul. Berarti one step again ya. Wah. Modul kedua baru nginjak sih, baru sebentar. Oh, baru memulai ke modul kedua. Baru mulai. Nah, itu kesibukannya paling cuma itu sih. Yang artinya cukup menyita waktu juga gitu. Wah, jadi finisirin kita ya seputar CGP. Oke, kita ulik kembali nih seputar kesibukan Pak Naji di CGP itu. Tadi kan CGP itu Pak calon guru penggerak. Oke ya, calon guru penggerak. Apa sih Pak sebetulnya guru penggerak itu? Apa ya, kalau guru penggerak itu kan intinya kan program pemerintah ya dari kementerian, di mana kita di situ akan dituntut untuk bisa menjadi seorang pemimpin pembelajar. Nah, nanti di situ fokusnya tetap bahwa kita itu harus berpusat, jadi supaya kita pembelajaran itu berpusat pada murid. Ya. Nah, itu sesuai dengan keinginan dari Kemendikbud ya. Sekarang kan katanya kan kurikulum juga berubah gitu, kurikulum merdeka gitu, dan harus berpusat betul-betul kepada murid. Gitu. Makanya nanti ada guru penggerak ini supaya setiap guru itu jadi yang awalnya dia tergerak gitu ya. Jadi dia nanti bergerak, dan setelah bergerak di program CGP ini diharapkan dia bisa menggerakkan guru-guru yang lain untuk bisa ya mungkin tidak fokus kepada supaya ikut jadi CGP juga gitu ya. Tapi lebih ke supaya dia jadi menggerakkan guru-guru untuk bisa mengaplikasikan materi-materi yang ada di pendidikan guru penggerak itu sendiri. Jadi sebagai motivator juga bisa ya, sebagai pencetus mungkin ya, untuk menuju perubahan mungkin ya untuk para guru-guru yang lainnya. Oke, kegiatannya apa aja sih Pak di dalam kegiatan CGP ini? Ya, di tengah-tengah atau dari awal nih? Dari awal dong, dari awal ya? Kita kan pengen kepo dikit ya gitu. Dari awal Pak Naji, misalkan ada tes kah atau ada seleksi kah untuk, secara kan ini kan CGP nanti ke depannya kan untuk menjadi sebagai influencer mungkin ya ke depannya gitu tuh. Ceritain dong dari awal. Sebenarnya gini ya, kalau dibilang telat, kita emang telat. Karena kan saya sendiri daftar di angkatan 8 dan baru dipanggil untuk pendidikan guru penggerak di angkatan 9.
Oh, ini sudah angkatan ke-8 ya, Iya, CGP itu. berarti kan ada senior-senior yang udah pada lulus. Iya, Sedangkan saya belum lulus gitu ya, masih calon ya. Menuju, Mudah-mudahan lah. amin. Nah, jadi di awal kita nanti ada panggilan, makanya nih setiap ada beberapa momen tertentu informasi dari Kemdikbud, ya sebaiknya sih kita emang tiap untuk para guru ya sering-sering cek akun GTK lah pokoknya, karena semua informasi dari kementerian fokusnya ke sana. Dari banyak kan program-program, termasuk yang kemarin kan guru-guru kita ikut PPG juga kan, fokusnya kan di situ juga. Maka CGP juga sama, CGP juga dari situ kita ada undangan untuk bisa ikut seleksi. Nah, disitulah sebelum deadline waktu habis ya kita di situ daftar, dari mulai ngisi kuesioner ya, ngisi ada 5 soal lah kurang lebih kuesioner yang harus diisi, dan itu nanti kalau sudah dinyatakan lulus baru nanti kita ada 2 tahap seleksi lagi. Seleksi juga ya? Iya lumayan. Seleksi yang kedua nanti kita ada simulasi mengajar. Mengajar bangku kosong ya 10 menit. Ya, simulasi mengajar dalam waktu 10 menit yang dimana RPP-nya itu emang sudah disiapkan, yang sudah kita upload di Guru Berbagi ya, di platform platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Nah itu kemudian setelah itu tahap berikutnya tes wawancara. Jadi untuk simulasi mengajar dan wawancara itu nanti hasilnya itu bareng. Dari situlah kita nanti kalau lolos ada informasi bahwa kita nanti akan ikut serta dalam program pelatihan guru penggerak, pendidikan guru penggerak maksudnya. Itu baru seleksi guys. Nah itu baru ternyata seleksi. Panjang juga ya seleksinya. Lumayan. Lumayan juga. Nah dari situ baru dulu angkatan 9 itu dimulai dari 16 Agustus. Tahun ini? Iya. 2023 ya. Jadi kalau kita sekarang udah mungkin kurang lebih 2 bulan lebih ya. Nah jadi di situ pelatihannya, pendidikannya ya relatif menyibukkan waktu, karena mungkin membuat kita sibuk ya, karena memang kita menyita waktu mungkin ngajar juga, apalagi kita juga ada tambahan lain. Online kah? Iya online. Online. Ada online, ada offline juga sih. Kalau yang luring sih lebih cenderung ke pertemuan secara umum ya, sama-sama. Jadi namanya lokakarya. Begitu kita mau mulai kegiatan, kita nanti ada lokakarya 0 namanya. Dimana semua peserta dikumpulkan, di situ dikasih pengarahan bagaimana caranya menggunakan aplikasi, kemudian kita nanti pendidikan itu apa aja dijelaskan. Karena di situ nanti kita dapat fasilitatornya siapa, kemudian ada pengajar praktik untuk bisa mendampingi kita sehari-hari dalam perjalanan kita di program pendidikan guru penggerak. Disitulah nanti kita dengan fasilitator diberikan materi-materi karena memang sekarang via online ya, jadi kita nanti video conference dengan fasilitator. Nanti ada kolaborasi juga, karena pembelajaran yang dibuat oleh kementerian ini luar biasa variatif banget ya. Jadi alurnya itu alur merdeka. Alur merdeka itu ada singkatan lagi, di mana M-nya nanti ada tahapan apa dalam pembelajarannya, nanti E-nya apa gitu. Nah di situ jadi sampai pada setiap modulnya itu ya, modul 1 kita ada modul 1.1, 2. Nah di situ nanti setiap itu pasti ada alur pembelajaran merdekanya. Termasuk nanti ada tes awal biasa ya. Setiap modul itu pasti ada pretest, di akhir post-test lagi. Dari situ kita dapat nilai, cuma nilainya sementara di hide, hanya fasilitator yang tahu. Oh jadi kita nggak tahu gitu ya hasil kita selama kemarin tes itu pretest dan post, belum dikasih tahu. Mungkin belum dikasih tahu. Belum nanti ya. Oh guys, mendengar ceritanya saja yang begitu panjang dari tahap seleksi saja gitu ya. Tapi ya dengan dinikmati mungkin ya, karena mungkin niat juga dari diri mungkin ya Pak ya. Karena kan kalau misalkan tidak ada niat, dengan mengikuti alur seleksinya saja kita mungkin udah mundur ya. Mungkin dari seleksi, sudah mulai dari seleksi administrasi segala rupa, kemudian kita masuk ke dalam tahap seperti tadi tes dan wawancara, itu kan membutuhkan
semangat dan niat dari diri yang betul-betul mungkin ya Pak ya. Wah, subhanallah. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Najib. Wah. Saya rada tertarik juga gitu ya, agak tertarik juga gitu untuk ikut ini CGP ini gitu ya. Bisa diceritain gak sih Pak? Mungkin bukan keluh kesah gitu ya, tapi kesan-kesannya gitu. Ini kan memang belum beres ya Pak ya, masih banyak sekali tahap yang harus dilalui sebelum nanti akhirnya lulus gitu ya. Tapi selama ini dari awal sampai step sekarang yang Pak Naji sekarang lakukan gitu ya, apa bukan kesan atau ya apa ya? Pengalaman apa gitu nah yang didapatkan oleh Pak Naji selama mengikuti proses CGP ini? Banyak ya, kita udah baru 2 bulan, tahapannya kan 6 bulan nih. Wow, setengah tahun guys. Kita baru 2 bulan udah banyak banget nih. Capek ya? Ya, keluhan ada, pengalamannya sih variatif ya. Ya. Ada keluhan, ada perasaan kepuasan tersendiri juga ada gitu ya. Dia emang capeknya karena memang selalu bentrok kadang-kadang gitu. Jadwalnya tuh suka bentrok. Itu full tiap hari ada pertemuan dengan fasilitator? Kalau pertemuan enggak sih, kalau pertemuan kita cuma ada di ruang kolaborasi ya. Namanya ruang di alur Merdeka itu kan kita jelasin sedikit ya. Lupa ingat sih. M-nya itu mulai dari diri. Di situ kita mempelajari secara mandiri. Kemudian elaborasi pemahaman E-nya. Nah, di situ kita nanti akan membaca seluruh materi di modul itu. Kemudian R-nya itu baru ruang kolaborasi. Nah, di situ kita nanti dengan fasilitator akan dibahas lagi. Jadi yang materi kita pelajari sendiri di elaborasi pemahaman itu di situ nanti akan dibahas oleh fasilitator di ruang kolaborasi. Di situ ada diskusi juga dengan kelompok kita ya. Nah, kemudian itu D ya. Nah, di situ ada demonstrasi kontekstual. Di situ di demonstrasi kontekstual kita akan membuat sebuah produk ya, laporan yang diminta oleh aplikasi yang ada di situ. Ada rubrik harus bikin apa, seperti apa di situ. Kayak tugas mungkin ya. Kurang lebih tugas lah. Nah, kemudian E-nya, nah E-nya itu eksplorasi konsep. Nah, kalau eksplorasi konsep di situ bukan fasilitator lagi yang memberikan kita bimbingan, tapi langsung ke instruktur. Karena kita mungkin wilayah Jawa Barat ya, jadi instrukturnya langsung yang memang dari pusat. Mungkin sudah dikondisikan oleh Jawa Barat. Cuma ini pasti dari pusat, karena kadang-kadang kita kemarin pas instrukturnya itu ada yang dari Lampung gitu ya, bahkan yang dari luar. Kayaknya bukan Jawa Barat aja ya Pak ya? Mungkin nasional. Mungkin nasional. Instruktur nasional itu di eksplorasi konsep. Kemudian K-nya itu koneksi antar materi. Dimana kita ada tugas di koneksi antar materi itu kita harus mengkoneksikan setiap materi-materi dari awal sampai yang modul terakhir kita pelajari. Menggabungkan. Ada tugas kita harus bikin apa. Terakhir A-nya aksi nyata. Nah, ini yang berat. Kita dituntut untuk bisa mengaplikasikan seluruh materi yang sudah dipelajari. Di akhir itu kita harus bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari atau di sekolah atau di kelas lah. Gitu. Di alurnya Merdeka. Kemarin ya pernah kan Pak Najib. Nah, itu bentuk aksi nyata kan ya? Itu bentuk aksi nyata di modul 1.4 ya kemarin yang kita disimulasikan. Nah, itu makanya dari alur itu kan hampir tiap minggu itu kita pertemuan dengan fasilitator dan instruktur itu 3 hari. Dalam Zoom. 1 minggu itu. Kadang Zoom-nya kita pakai ini ya, video conference maksudnya. Kadang video conference-nya itu siang dan kadang juga ada waktunya malam. Mungkin gimana situasi. Masih betul menguras pikiran dan juga fisik begitu ya. Itu 3 hari. Nah, gimana dengan hari-hari yang lain? Ya dituntut juga setiap hari itu kita harus ngerjain tugas. My God. Karena kan ada deadline tertentu yang kalau kita santai, ya nilai kita semakin santai semakin kecil. Ada penilaian kalau sebelum due date gitu ya, tanggal batas waktunya kita lebih bagus nilainya. Jadi biasa kalau ada tugas ada tenggang waktu. Waktunya. Begitulah. Tadinya saya sudah semangat guys ikut CGP ya, tertarik. Oh iya, tapi pengalaman lain kenapa saya bilang tadi membanggakan juga ya? Karena
pertama bangga bisa lolos karena ternyata seleksinya luar biasa ketat. Telah diceritakan oleh beberapa senior. Jadi hanya benar-betul orang-orang yang terpilih gitu ya. Yang artinya yang mengerjakan rangkaian kemarin itu benar-benar sesuai yang diharapkan oleh kategori mereka gitu. Ya betul. Jadi bukan hanya yang asal-asalan pengen ikut-ikutan aja gitu, tapi benar-benar yang mungkin yang pertama ini punya niat ya Pak ya. Nah itu. Iya itu niat itu, juga kadang-kadang. Karena kan kalau kita kan ikut-ikutan orang-orang gitu, ikut tren orang lagi rame CGP gitu ikut-ikutan enggak ya. Enggak, kayaknya itu orang-orang yang seperti itu akan tersingkirkan dulu. Termasuk kayaknya saya mungkin ya. Oh, ternyata betul ya dengan yalah mungkin tadi sedikit keluh kesah mungkin ya. Sedikit ininya gitu pengalaman yang rada mencapekkan gitu kayak. Tapi ada kan tadi katanya sedikit membanggakan, kemudian pengalaman yang enaknya. Apa tuh pengalaman enaknya? Maksud enak di sini apa ya? Kalau manusia kan pasti kita kalau mendapatkan hal baru dan itu bermanfaat pasti senang ya. Jadi lebih ke arah sana. Begitu kita belajar tentang materi-materi itu ternyata ini mencerahkan banget gitu tuh. Jadi kita juga yang pada akhirnya berpikir guru itu gitu-gitu aja, ternyata begitu kita dapat materi itu luar biasa, banyak pencerahan banget lah intinya. Untuk improvisasi sih. Dan emang pada awalnya niat kita praktek juga, mohon maaf, maksudnya niat kita ikut CGP juga awalnya sih pengen improvisasi, siapa tuh ada ide baru lah gitu dalam kita mengajar gitu. Nah itu, dan ternyata lebih dari itu. Wah, betul. Berarti sedikit banyaknya ya pasti kita pertama mungkinnya pengalaman baru ya Pak ya, mungkin bisa bertemu dengan orang-orang yang di luar kita juga gitu ya. Bisa bertemu dengan, bisa bertukar pikiran juga, bisa bertukar pengalaman juga mungkin itu ya. Enaknya mungkin ya ikutnya CGP itu terlepas dari apa yang keluh ya pastilah kalau misalkan sebuah kegiatan pasti ada capeknya, ada ya bisa menguras waktu, tapi terbayar semua dengan ilmu yang didapatkan dan pengalaman yang ya super duper banyak mungkin ya itu. Subhanallah, tepuk tangan sekali dong, ya ampun Pak Najib. Ternyata betul ya, Pak Najib itu disebut orang super sibuk tuh mungkin ya dengan kegiatan dia ini gitu ya. Secara kan tadi kan dikatakan katanya Zoom-nya itu bisa pagi, bisa siang, bisa malam gitu, tergantung dari sananya. Berarti kita benar-benar harus siap kapanpun gitu ya, dalam kondisi apapun. Kemudian juga Pak Najib kan dibebani juga beban mengajar di sini gitu ya, harus ngajar ke kelas juga, kemudian juga dibebani dengan kegiatan sebagai dia wakasek juga, Masya Allah, pokoknya betul-betul kalau misalkan tidak diniatkan dan tidak dengan kesadaran pribadi mungkin sudah berontak gitu ya Pak Najib. Wah, subhanallah. Manajernya aja lah. Iya, tuh jalani saja, nikmati saja prosesnya mungkin. Gitu ya Pak Najib ya. Oke. Subhanallah sekali. Mungkin ini juga bisa jadi sedikit gambaran mungkin ya buat para guru-guru di luar sana mungkin yang sedang ingin mengikuti seleksi. Kan ada lagi ya sekarang ya? Masih. Kalau dilihat dari portalnya sih sampai angkatan 15 dan kemarin kayaknya baru beberapa minggu yang lalu udah dibuka kemarin ya. Saya juga telat. Saya pas mau daftar ternyata sudah telat gitu ya pas buka, karena saya jarang buka angkatan GTK. 11 kalau nggak salah kemarin. Sudah ada lagi ternyata ya. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi sedikit gambaran kegiatan nanti buat para guru-guru yang lainnya mungkin yang ingin mengikuti CGP ini. Inilah sedikit gambaran kegiatan-kegiatan yang akan dihadapi mungkin nanti ya, mulai dari kegiatan dari awalnya, kemudian juga tes-tesnya yang harus dilalui, kemudian nanti kegiatan setelah tesnya ngapain aja. Mungkin tidak akan jauh berbeda ya Pak ya. Dari setiap angkatan pasti ini aja, alurnya pasti akan sama gitu ya. Oke, mungkin tujuan dari pemerintah mengadakan nanti CGP ini tujuan akhirnya tuh untuk apa sih Pak? Tujuan akhirnya? Ya, sepemahaman saya ya, karena memang baru sedikit lah belajar tentang itu guru penggerak gitu ya, dan materi-materinya. Jadi memang kita itu dituntut untuk supaya bisa jadi pemimpin pembelajar. Jadi bukan cuma ngajar, pulang, ngajar, pulang gitu ya. Ngapu. Jadi, ngajar pulang. Jadi pemimpin pembelajar di situ memang kita harus bisa menjadi seseorang yang mampu melaksanakan seluruh
aktivitas dengan baik. Kemudian kita juga bisa mengelola, bukan hanya mengelola di kelas aja ya, tapi juga bisa mengelola sekolah juga. Makanya di situ ada tiket khusus sebetulnya kalau yang udah punya sertifikat guru penggerak. Dia bisa dijadikan syarat untuk bisa jadi kepala sekolah dan juga pengawas. Oh iya iya. Nah itu. Iya. Jadi tujuan akhirnya tuh itu gitu ya. Jadi kalau misalkan berminat nanti ke jenjang karir yang lebih tinggi mungkin. Ya itu ada tiket lah. Kalau ketujuan khususnya sih emang nggak khusus banget untuk jadi kepala sekolah atau pengawas ya. Jadi itu tiket mulus banget gitu ya. Kalau jadi kepala sekolah sama pengawas, pelatihannya ya sudah ada semua di pendidikan guru penggerak itu. Jadi bukan menjadi tolak ukur nanti ke depannya abis CGP jadi Kepsek enggak ya? Enggak juga. Cuman kalau misalkan gitu ya, ingin karirnya sampai ke tingkat itu, ini menjadi salah satu syarat mungkin ya, salah satu tiket. Oh gitu. Oke, jadi guys silakan yang berminat, mungkin ya bukan yang berminat sih sebetulnya, bukan, jadi jangan dijadikan prioritas tujuannya ke depannya untuk itu, mungkin pengalamannya itu mungkin ya yang harus bisa kita ambil dan harus merasakan mungkin kita juga ya. Tapi memang iya kalau lihat dari materinya sepertinya memang ya kalau misalnya ada apa namanya kuota yang memungkinkan gitu ya, atau mungkin program yang mungkin bisa menjadikan ini sebuah program pemerataan bagi semua guru, justru harusnya semua guru dapat pendidikan ini gitu. Iya. Karena pendidikannya kan luar biasa, materi-materinya itu sedikit ilustrasi ya. Materi yang saya dapatkan dari modul 1 itu bagaimana kita harus bisa meluruskan pola pikir kita. Kita akan mempelajari beberapa filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya, apa pendidikan kita gitu. Dimana kita harus bisa memfokuskan ngajar itu semuanya itu untuk murid lah, ya semuanya itu fokusnya kepada murid, melayani murid. Nah itu yang selama ini kita kadang-kadang menuntut murid. Nah ada istilah nanti jangan menuntut murid tapi menuntun murid gitu. Oh itu. Bukan menuntut tapi menuntun. Ya, betul. Jadi segala sesuatunya itu harus berpihak pada murid. Nah itu salah satu contohnya. Terus kita juga harus menuntun muridnya itu tidak sebatas dia bisa ngajar dia bisa tahu materi yang kita ajarkan, tapi menuntun mereka supaya mereka tuh tumbuh sesuai kodratnya. Ibarat gini nih, kita ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang ngena banget gitu ya. Nih contohlah katanya petani, taruhlah petani padi gitu ya. Yang dia tanam itu biji padi, dia rawat, dia tumbuhkan lah dengan ladang, dia kondisikan sedemikian rupa diurus lah gitu, diurus supaya tumbuh bagus kan sampai dipanen. Tapi menghasilkan padi ya. Konsep itu gini, bijinya tadi, tumbuhnya pun akhirnya kan jadi padi juga. Pohon yang lain pun sama gitu, begitu kita rawat jadinya ya jadi pohon itu. Gitu. Nah maka setiap manusia itu punya kodrat yang beda-beda, yang unik. Si anak kodratnya itu seperti apa, maka kita harus bisa menuntun untuk si anak itu mencapai kodratnya. Jadi jangan memaksakan si anak harus jadi apa, memaksakan anak itu harus pinter apa gitu. Jadi biarkan memang sesuai dengan kodratnya. Dia bidang apa yang paling bagus, kembangkan. Kemudian dia kedepannya prospeknya jadi apa, ya kembangkan. Tidak mengarahkan mungkin gitu kita ya. Mengarahkan. Sebagai coach mungkin, saya juga pernah gitu baca di platform Mereka Mengajar tuh salah satu modulnya itu sebagai guru itu bisa menjadi seorang coach, coach coach buat para peserta didik kita gitu ya. Itu nanti ada materi tentang bahwa kita emang harus jadi sebagai coach juga. Coach. Ada. Jadi kita menuntun benar-benar siswa itu kodratnya itu kemana gitu, bukan memaksakan gitu. Betul sekali. Ya makanya ayo ikut ya daftar. Oke guys, tuh ini juga jadi salah satu mungkin semangat juga ya buat para guru-guru mungkin yang kemarin sudah di angkatan 11 ya Pak ya, sudah tes di angkatan, seleksi juga mungkin seleksi administrasi di angkatan 11, mungkin mudah-mudahan nanti bisa lulus ya dan bisa mengikuti kegiatan selanjutnya di CGP ini, seperti yang sudah Pak Najib paparkan tadi, kegiatannya ini wah ternyata memang asyik juga gitu, dan memang betul-betul
ya kalau misalkan ada kuota memang harus semuanya mungkin ya ikut ya, iya. Gitu. Ayo dong Pak Kemendikbud, jangan ya boleh lah di apa sih di pos-pos ya, tapi biarlah semuanya kebagian gitu, biar semuanya juga bisa merasakan gitu ya Pak ya, pengalaman yang bisa Pak Naji rasakan juga bisa semua guru-guru juga merasakan, dan semua guru juga bisa menjadi penggerak mungkin ya, dan bisa menjadi penggerak buat semuanya juga. Tapi memang apa ya, salah satu batasan tersendiri mungkin ya, misalnya guru yang ikut CGP itu sekian ratus ribu orang. Justru nanti diharapkannya mungkin memang kata Pak Menteri supaya yang sekian ratus ribu orang ini menggerakkan seluruh guru yang ada di Indonesia itu. Gitu. Jadi harus berbagi juga. Iyalah benar. Kayaknya ribet kalau misalkan semua guru ikut juga sih, ya benar-benar secara itu di Jawa Barat diwakilkan oleh peserta yang udah ada betul. Ya juga sih ribet ya, nanti Pak Menteri ribet ya semuanya kalau misalkan ikutan CGP, ribet semuanya benar-benar di Jawa Barat aja berapa ratus ribu gitu ya, jadi guru belum di daerah yang lainnya juga. Tapi ya mudah-mudahan dengan orang-orang yang terpilih dan yang mengikuti CGP ini mungkin nanti bisa menyebarkan ya, bisa menebarkan kembali ilmu-ilmunya kepada guru-guru yang lain yang belum memiliki kesempatan untuk mengikuti secara langsung CGP ini, mungkin itu ya Pak ya. Oke, mungkin bukan pertanyaan selanjutnya nih ya, karena mungkin Pak Naji ini kan sudah masih dalam proses ya mengikuti CGP ini, ada nggak sih motivasi juga buat guru-guru yang lainnya gitu ya, motivasi guru-guru yang lainnya yang belum memiliki kesempatan untuk mengikuti CGP mungkin ya. Mungkin juga karena kan ini tadi kan dibatas ya sampai gelombang 15 ya. Mungkin adalah guru-guru yang mungkin belum bisa mencapai ke titik yang Pak Naji sekarang lakukan gitu ya. Apa sih tips dan mungkin motivasi juga buat guru-guru yang lain? Pertama mungkin motivasi dulu ya. Ya boleh. Jadi motivasi. Kita kan ngajar udah berapa tahun misalnya gitu ya. Dan kalau misalnya kita flashback dari belakang sampai ke sekarang, perubahan apa sih yang udah kita lakukan gitu tuh ya. Aduh, tamparan banget. Kita tuh ngajar gini aja gitu ya. Betul. Datang ke kelas. Iya gitu. Bawa absen. Itu terus seperti itu. Makanya kalau kita tetap di zona nyaman seperti itu, maka kita nggak ada perkembangan gitu. Iya betul. Hanya dengan ikut-ikutan seperti ini, ya walaupun mungkin ada program yang lain ya banyak di PMM juga banyak. Nah, seenggaknya ada motivasi tersendiri untuk kita untuk improvisasi diri lah, supaya kita ngajar lebih baik dari yang sekarang. Kan zaman juga berkembang nih. Kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman dengan perubahan bagaimana kita harus mengajar, kita ketinggalan. Ngajar anak zaman nanti menggunakan metode kita yang zaman dulu. Wah. Nah itu kan bahaya. Nah itu bahaya. Udah beda zaman. Beda zaman. Nah dari situ kita harus benar-benar memotivasi diri untuk ikut apapun pelatihannya supaya kita improvisasi. Nah salah satunya CGP ini. Iya. Kalau tipsnya sih lebih gini. Pertama kita pede ya. Pada saat kita ngisi kuesioner, ya kita pede aja. Dan memang di situ ada beberapa pertanyaan yang memang ada beberapa parameter ya. Kita harus bisa menyebutkan menceritakan pengalaman kita. Karena 5 pertanyaan itu semuanya pengalaman. Dan di pengalaman itu kita harus bisa secara detail menyebutkan waktunya kapan, kemudian kita sebagai apa, teman kita sebagai apa yang sudah kita lakukan, kemudian hasilnya seperti apa, dan itu harus diceritakan secara runtut dan jelas. Nah itu. Kemudian tips berikutnya pada saat kita lolos administrasi, kemudian ada di simulasi mengajar. Nah sekarang kan banyak YouTube tuh. Kalau misalnya nggak tahu gimana caranya, ya kita bisa buka YouTube atau Google, mempersiapkan diri simulasi mengajar 10 menit itu seperti apa, supaya lancar lah, dari koneksinya supaya stabil, kemudian perangkat pembelajaran yang sudah kita siapkan, media pembelajarannya, dan performa kitanya. Ya latihan dikit lah, gak apa lah, beberapa menit gitu ya. Harus melek mungkin ya kita tuh ya, harus melek. Teknologi. Jadi mau apa ya, mau gimana pun, mau tidak mau gitu, kita sebagai mungkin tenaga pendidik yang harus mengikuti zaman mungkin ya. Cara kita belajar dulu dengan cara belajar mungkin anak-anak
sekarang atau nanti itu jelas berbeda ya Pak Beda ya. banget. Dari zamannya juga yang dulu mah kita hafal komputer aja gitu kelas berapa, sedangkan sekarang kan dari SD pun gitu ya sudah kenal gadget gitu kan. Jadi ya benar tadi yang dikatakan Pak Naji, ya mau tidak mau kita harus mengikuti zaman. Masa kita mau gini-gini aja gitu ya, tidak ada perubahan dalam baik itu metode kita, mungkin dari cara kita belajar juga gitu ya. Oh betul sekali, betul ya Pak ya. Itu juga tadi tuh tipsnya tuh ya bagi yang mungkin sudah mengikuti proses seleksi, mungkin nanti untuk ke tahap selanjutnya yang penting pertama tuh pede ya Pak ya, betul. Percaya diri banget. Karena kalau misalkan kita tidak pede ya gimana gitu, kalau tidak pede nanti kesananya juga kita akan malu gitu. Jangan buang dulu lah urat malunya mungkin ya. Tapi jangan malu-maluin juga gitu ya. Tapi kita harus tampil pede. Satu lagi tips yang tes wawancara. Wawancara kurang lebih 1 jam ya wawancara. Wow, 1 jam. Video conference kita 1 jam. Nah di situ natural aja sih kita menceritakan apa yang mereka ingin gali dari kita gitu. Jangan dibuat-buat. Jangan dibuat-buat. Justru kalau dibuat-buat kadang kita suka mikirnya terlalu lama gitu ya. Mikirnya terlalu lama. Kelihatan banget bohongnya. Nah kalau sudah lolos CGP, tipsnya sih 1. Silahkan buat schedule atau menjadwalkan diri dengan keluarga dan juga dengan pekerjaan kita di sekolah supaya semua yang kita laksanakan tidak ada yang berdampak negatif di bidang-bidang tertentu gitu. Gak miskom mungkin ya, gak miskom. Dengan keluarga apalagi betul. Ya. Itu betul. Yang saya rasakan juga kalau misalkan kita sibuk gitu dengan kegiatan kita tanpa kita pinter-pinter gitu, apalagi kalau ibu-ibu ya ampun gitu ya, dengan harus ngurus anaknya, ngurus rumah tangganya, kegiatannya gitu. Tapi kalau kita bisa memanage dan mengatur semuanya itu insya Allah lah Pak ya. Jadi kita harus juga bisa memprioritaskan mana ketika kita sedang bekerja, mana ketika waktu sedang dengan keluarga gitu, terus benar-benar dijadwalkan. Oke, cukup mungkin ya bincang-bincang kita dengan hari ini dengan Bapak Wakasek kita mungkin ya. Oke, untuk sebagai penutup deh Pak, mungkin bisa dikasih semangat lagi atau misalkan dikasih pandangan lagi ke depannya mungkin untuk guru-guru yang lain atau untuk khususnya gitu ya untuk keluarga SMK Negeri Parung Ponteng untuk kedepannya mungkin silakan Pak. Satu hal ya yang harus difikirkan juga gitu. Jangan tabu atau jangan takut ya dengan melihat keadaan. Misalnya gini, contoh kan yang saya dengar gitu ya di sini, lihat Pak Naji CGP sibuknya minta ampun, akhirnya jadi nggak mau gitu tuh, nggak mau kayak sibuk kayak Pak Naji gitu misalnya gitu ya. Nah itu, aduh nggak mau pusing gitu tuh. Nah itu yang harus difikirkan, nggak mau ribet, nggak mau pusing, udah beban hidup aja berat ya, ditambah beban CGP katanya gitu. Menambah beban hidup. Nah itu, silakan pikirkan ulangnya hal itu supaya itu tidak jadi hambatan untuk bisa improvisasi gitu ya. Jangan parno duluan mungkin ya, jangan banyak takutnya dulu. Sebelum berperang jangan dulu takut gitu. Ya, jadi lebih ke situ sih. Jangan takut karena kita bakal sibuk. Karena memang itu resiko, tapi manfaatnya kan luar biasa. Malah gini, materi pelajaran CGP itu ada beberapa di antaranya itu memang bisa diaplikasikan banget di keluarga buat mendidik anak-anak kita di rumah. Oh iya. Makanya betul. Di situ ya silakanlah untuk bisa ikutan lah, nggak usah takut. Jadi bukan hanya untuk pribadi kita sendiri ya Pak ya, tapi betul bisa diaplikasikan juga mungkin di rumah. Betul kan, itu kan cara mendidik anak di sekolah dengan anak kita ya apa bedanya gitu, sama-sama apalagi kita kan sebagai berperan juga sebagai orang tua ketika kita sudah sampai di rumah gitu ya. Betul-betul kita harus paham banget gitu bagaimana cara pendidikan anak zaman sekarang yang akan dilalui sama anak-anak kita sekarang ya Pak ya. Gitu. Jadi ya selain mungkin bisa juga diaplikasikan ke anak-anak di sekolah, ya yang paling pertama dan paling utama ya kita ke anak-anak kita dulu gitu ya Pak. Oke, ada lagi Pak? Cukup lah. Nanti biar lebih luasnya lagi ya, biar ngobrol bareng di belakang aja. Asik. Oke ya. Oke guys, ternyata banyak sekali informasi yang saya gali, yang Bu gali nih ya dari Pak Naji. Ternyata banyak juga
informasi dan mungkin pengalaman yang paling banyak ya yang diceritakan oleh Pak Naji. Jadi saya juga rada sedikit semangat gitu. Jadi jujur saya juga parno duluan Pak gitu. Iya parno duluan ngelihat ya kesibukan Pak Naji gitu dengan berbagai kesibukan selain dari mengajarnya, kemudian ikut kegiatan juga pasti banyak yang harus dikorbankan gitu kan, baik itu materi atau non materinya gitu ya. Tapi setelah mendengarkan manfaatnya mungkin akan sedikit bukan sedikit, banyak terobatinya gitu ya. Banyak sekali. Oke, so buat kalian yang sudah mengikuti tes administrasi CGP yang mungkin nanti lolos ke tahap selanjutnya, semangat guys ya. Semuanya akan selesai pada waktunya, betul kan? Betul. Ya, mau apapun itu karena semuanya itu akan selesai pada waktunya. Oke, terima kasih banyak Pak Naji. Sudah mau diajak ngobrol-ngobrol, dikorek-korek sedikit mungkin informasi saya sama Bu E gitu ya. Oke, terima kasih banyak sekali. Mungkin sukses terus ya dan lancar terus semua kegiatannya. Amin. Sehat selalu itu yang paling penting. Karena apapun kegiatan kita kalau badan kita tidak sehat, percuma gitu ya guys ya, tidak semangat nanti bawaannya ke sananya. Yang penting sehat selalu, keluarga juga rukun selalu, bahagia selalu, itu yang paling penting, bahagia selalu ya. Bahagia terus guys, karena bahagia itu kita yang ciptakan, bukan orang lain berikan. Oke, terima kasih untuk hari ini, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Dengan siapa nanti Bu E bincang-bincang, stay tune terus di Obras, obrolan warga sekolah. Di mana sekolah kita? SMK Negeri Parung Ponteng. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Pak Naji. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Naji.